Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah ujung tombak peradaban, juru kunci kesejahteraan. Perkenalkan, saya Agna Nisa, NIM 2110101060 dari kelas MBS 21 FHP. Peradaban Islam pada dasarnya sudah ada semenjak awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-7 Masehi ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian berkembang pada dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah. Pada hari ini, kita akan membahas tentang Islam di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah diambil dari penisbatan nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Ia merupakan salah seorang tokoh yang penting dalam masyarakat Quraisy pada zaman jahiliyah. Pendirian dinasti Umayyah dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb yang merupakan khalifah pertama di dinasti Umayyah. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Muawiyah memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Masa kekhalifahan Bani Umayyah kurang lebih 90 tahun lamanya, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedikit mengulik kisah ke belakang, yaitu tentang peristiwa tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahkim dimaknai sebagai persetujuan dari dua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam penyelesaian masalah mereka. Tahkim yang terjadi antara pihak Ali dan Muawiyah memegang peranan penting dalam sejarah politik pemerintahan Islam. Meski ditujukan sebagai perdamaian, justru hal ini ternyata mengakibatkan berbagai hal yang dinilai merugikan Ali beserta pengikutnya. Sebelum diputuskannya tahkim antara Ali dan Muawiyah, keduanya sempat beberapa kali berperang. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib merupakan kandidat kuat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Namun ternyata pembaiatan Ali bin Abi Thalib ini tidak semulus tiga khalifah sebelumnya. Sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW ini dibaiat di tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan. Belum lagi adanya pertentangan serta kekacauan politik dan kebingungan yang terjadi di kalangan umat Islam Madinah. Situasi tersebut membuat banyak pihak yang menentang Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah pengganti Utsman. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan sepupu dari Utsman bin Affan dan pada saat itu menjabat sebagai gubernur Syam. Hal yang membuat Muawiyah menentang Ali menjadi khalifah adalah karena menurutnya Ali adalah orang yang mendalangi dari pembunuhan Utsman bin Affan. Perang terjadi beberapa kali antara Ali dan Muawiyah dan puncaknya itu adalah terjadinya perang Siffin, itu pada kota tua Siffin dekat sungai Efrat pada tahun ke-37 Hijriah. Dalam perang tersebut sebenarnya pihak Muawiyah sudah hampir kalah. Namun akhirnya mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara tahkim. Kemudian dari pihak Ali menerima untuk mencegah semakin banyak adanya korban yang jatuh. Dalam peristiwa tahkim ini, Abu Musa al-Asy'ari diutus sebagai perwakilan dari pihak Ali bin Abi Thalib, sedangkan dari pihak Muawiyah adalah Ammar bin As. Keduanya berunding dan kemudian sama-sama sepakat untuk mencopot Ali dan Umayyah dari jabatannya. Ali dicopot dari kedudukannya sebagai khalifah dan Muawiyah dicopot dari kedudukannya sebagai pemimpin. Namun justru keadaan ini dimanfaatkan oleh Ammar bin As, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib dicopot dari kedudukannya sebagai khalifah, Ammar bin As justru mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan dari pemimpin menjadi khalifah. Akhirnya setelah peristiwa tahkim ini, umat Islam terpecah menjadi tiga, yaitu dari golongan Ali, golongan Muawiyah, dan golongan Khawarij, yaitu orang yang keluar dari barisan Ali dan tidak setuju dengan adanya tahkim. Berbagai cara telah dilakukan untuk perdamaian, tetapi peperangan tidak bisa dihindarkan. Semakin lama kekuatan Khawarij ini semakin bermunculan yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seorang budak dari golongan Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, putra tertuanya Hasan bin Ali dibaiat oleh masyarakat Madinah untuk menjadi khalifah selanjutnya. Namun sekitar 3 bulan setelah dibaiat, akhirnya Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah ini disebut juga dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah, yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat demokratis kepada kerajaan turun-menurun. Hal ini dinilai dari masyarakat yang puas atas pola pemerintahan dari Umayyah.
Walaupun pada dasarnya diberitakan bahwasannya Khalifah Muawiyah ini melanggar perjanjian pada poin bahwa Khalifah Muawiyah tidak berhak untuk mengangkat khalifah penggantinya dan pemilihan khalifah itu diserahkan kepada Dewan Syuro Muslimin. Masa kepemimpinan Umayyah diperintah oleh 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Berikut adalah nama-nama khalifahnya. Namun dari 14 orang khalifah Umayyah ini, ada 5 khalifah yang dinilai luar biasa pola dan prestasi kepemimpinannya. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah lebih banyak berkembang pada bagian ekonomi. Pada tahun 695 Masehi, Abdul Al-Malik mulai mencetak dinar emas dan dirham perak yang asli dari karya orang Arab. Kemudian wakilnya di Irak, Al-Hajjaj mulai berusaha untuk menciptakan perak di Kufah pada tahun selanjutnya. Selain menciptakan mata uang, Bani Umayyah juga menghidupkan layanan pos, lalu membebaskan serta tidak mewajibkan penduduknya untuk membayar pajak selain zakat. Hal ini menyebabkan kurangnya penerimaan pajak dan menyebabkan kerugian pada pembendaharaan kerajaan. Hal ini terjadi pada masa Abdul Al-Malik. Namun pada masa Umar bin Abdul Aziz atau Umar II berusaha kembali untuk mengembalikan keadaan ekonomi seperti semula. Perkembangan di bidang perluasan wilayah dari sisi kekuatan militer membuat dinasti Umayyah sangat luas. Kemudian dinasti Umayyah ini berkembang juga kebudayaannya, yaitu seni sastra, seni rupa, seni suara, seni bangunan, seni ukir, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan tidak terbatas hanya kepada ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga pada ilmu-ilmu umum, itu seperti ilmu kedokteran, geografi, astronomi, ilmu filsafat, ilmu pasti, ilmu bahasa, dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian terdapat beberapa kota yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain sebagainya, yang mana masjid merupakan tempat sebagai sumber pengkajiannya selain dari madrasah dan lembaga pendidikan yang ada. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan dinasti Umayyah itu lemah dan membawanya kepada gerbang kehancuran. Yang pertama adalah tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini akhirnya menimbulkan rivalitas yang tidak sehat di dalam anggota keluarga istana. Kemudian yang kedua, sejarah terbentuknya dinasti Umayyah ini tidak bisa lepas dari berbagai konflik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian munculnya beberapa kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan dari dinasti Umayyah seperti kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali atau non-Arab. Kemudian yang ketiga adalah ketidakmampuan para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan suku Bani Qais, itu suku Arabia Utara, dengan Bani Kalab dari Arabia Selatan. Yang keempat adalah diterapkannya gaya hidup mewah di lingkungan istana yang menyebabkan anak-anak khalifah tidak mampu untuk mengemban tugas berat kenegaraan pada saat mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang kelima adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.